Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma ba'du. Ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah memberikan kepada kita kekuatan, Allah memberikan kepada nikmat yang sehat walafiat, panjang umur serta waktu luang buat kita semuanya, sehingga pada pertemuan pada kesempatan hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya bisa kita syukuri dengan sebaik mungkin. Salawat dan salam juga kita sanjungan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan layak dan patut mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Bunda yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah memasuki 10 akhir dari Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita dari awal sampai akhir ini, detik ini, yang dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Ya, di antaranya ketika kita melakukan amal kebaikan insya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena syaratnya ibadah itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ada 3 syarat. Yang pertama adalah muslim, yang kedua ittiba, yang ketiga adalah ikhlas. Mudah-mudahan 3 faktor tersebut yang menyebabkan diterimanya amal ibadah kita semuanya ada dalam diri kita. Islam ada, kemudian juga syarat sahnya kita melaksanakan ibadah juga harus sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Kemudian juga hati kita jadi hati yang ikhlas. Saudara-saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya perkenankan akan menyampaikan tentang apa itu zakat, ya. Saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala, zakat merupakan sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan, ya. Sebagai seorang muslim telah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Perintah tersebut merupakan salah satu dari rukun Islam yang ketiga, yaitu melaksanakan zakat. Karena zakat merupakan ibadah yang selalu beriringan dengan perintah salat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Melakukan akan mendatangkan pahala dan kebaikan menyertai bagi siapapun yang mengeluarkan zakat tersebut. Zakat sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Pembayarannya kedua jenis zakat tersebut memiliki waktu yang berbeda. Namun demikian, zakat sendiri tetap mengundang beragam nilai kebaikan dan keutamaan yang membuat orang terpesona akan limpahan pahala yang didapat. Perintah zakat sendiri dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Surat At-Taubah ayat 103. Yang mudah-mudahan dengan kita mengeluarkan zakat akan membersihkan diri kita dan membersihkan harta kita. Berikut keutamaan yang didapat apabila seorang mau menunaikan zakat. Yang pertama adalah menyucikan harta kita. Seperti yang diketahui, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada seluruh makhluk ciptaannya bagi siapapun yang dikehendaki, termasuk kepada manusia. Tugas manusia sendiri harus menjemput rezeki tersebut, entah dengan bekerja, berdagang, berwirausaha, ataupun jalan lainnya yang halal dan disyariatkan. Tentu tatkala seorang hamba memperoleh rezeki yang dimiliki, ada sebagian hak milik yang harus dikeluarkan oleh orang lain dalam kondisi yang membutuhkan. Dengan menunaikan kewajiban berzakat, seorang tersebut mampu mensucikan atau membersihkan hartanya, sehingga dia bisa membantu saudara-saudaranya yang kekurangan, atau disebut juga seorang mustahik. Yang kedua, keutamaan zakat adalah mendapat pahala besar. Zakat sendiri merupakan salah satu rukun Islam yang Allah menyebutnya di dalam Al-Quran banyak sekali, disenapaskan dengan perintah sholat, ya, aqimus sholah wa atuz zakah.
Kemudian zakat tersebut kan ada dua ya, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah biasa dikeluarkan pada saat kita di bulan Ramadan sampai menjelang kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Sedangkan zakat mal tidak ditentukan waktunya, tetapi zakat mal harus memenuhi nisab dan haulnya, sempurna waktunya, yaitu sempurna selama 1 tahun. Maka zakat mal tidak ditentukan harus dilaksanakan di bulan Ramadan saja, tetapi di luar Ramadan zakat mal bisa dikeluarkan. Tetapi kebanyakan orang dikeluarkannya pada saat Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kesempatan berzakat ini harus benar-benar kita lakukan, harus kita keluarkan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Ketika kita melaksanakan zakat fitrah sudah ada aturannya. Aturannya mulai kita Ramadan, ya, di awal Ramadan sampai di akhir Ramadan. Yang mudah-mudahan kita bisa melakukannya dengan sebaik mungkin. Bapak Ibu Bunda yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada Ramadan ini kita mudah-mudahan bisa memaksimalkan ibadah kita. Selain zakat, selain kita melaksanakan qiyamul lail, tapi ada sebuah malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah khairun min alfi sanatin, ya. Lebih baik dari 1000 bulan, ya. Jadi mudah-mudahan ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan keutamaan seperti kita melaksanakan ibadah selama 1000 bulan. Atau kalau dikonversi kepada tahun adalah 83 tahun. Karena sebagai janji Rasulullah kepada kita semuanya bahwasanya umur umat Nabi Muhammad SAW tidak lebih dari 70 tahun, 60 atau sampai 70 tahun. Jarang sekarang umur orang umat Nabi Muhammad yang bisa mencapai 100 tahun, 90 tahun aja sudah jarang dan sudah repot semuanya. Makanya Allah memberikan kepada kita lompatan amal kebaikan kita ketika kita bisa melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan lipatan pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kejarlah di akhir-akhir Ramadan ini, di akhir-akhir Ramadan, supaya kita mendapatkan limpahan pahala yang besar. Jangan kita sia-siakan, mulailah kita dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan dengan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang saya ingin sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.